Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang begitu melimpah kepada diri kita ini. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Karena bahkan kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita nikmat iman dan Islam ini, namun Allah Subhanahu wa taala memilihkannya untuk kita. Maka tugas kita adalah terus beristiqamah, terus jaga nikmat ini, kita syukuri dengan menjaganya, dengan memeliharanya, dan terus meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad ibn Abdullah, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada dalam pembahasan kitab yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang tata cara salat. Namun salat bukan sembarang salat. Salat yang kita bahas adalah salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga salam seakan-akan kita melihat salat beliau. Dan subhanallah, ya, sangat rinci sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, baik secara lisan, ya, ataupun secara visual. Ya, gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditiru dan diriwayatkan oleh para sahabat. Dari mulai takbir beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ataupun kadang, ya, meninggikan lebih dari itu sejajar dengan telinga, sembari beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Beliau baca iftitah, dan itu banyak sekali macam doanya. Kemudian beliau membaca isti'adzah, lalu al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita sudah bahas panjang lebar tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita masuk ke bacaan-bacaan, ya, selain kemarin kita sudah bahas, ya, rincian bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap salat subuh, kemudian bahkan sunnah qabliyah subuh, kemudian salat zuhur, ya, dan asar kurang lebih sama, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memanjangkan rakaat pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memanjangkan rakaat pertama, ya, dan ini di antara maksudnya adalah supaya tidak ada yang masbuk. Supaya tidak ada yang masbuk, ya, karena fadilah rakaat pertama itu luar biasa. Dan di salat maghrib Nabi SAW lebih sering membaca yang pendek, meskipun didapati Nabi SAW membaca yang agak panjang-panjang juga. Baru di salat isya Nabi SAW membaca yang agak panjang, ya,
namun tidak terlalu panjang, ya, karena Nabi SAW juga memperingatkan sahabatnya, yaitu siapa kemarin yang sholat isya kepanjangan? Masih ingat ya? Nah, Mu'adz bin Jabal. Dan padahal subhanallah, Mu'adz ini seorang ulama besar di kalangan sahabat, ya, a'lamu ummati bil halali wal haram, kata Nabi SAW. Ya, adalah manusia, ya, di antara umatku yang paling mengerti mana halal mana haram. Ya, ahli fikihnya para sahabat, Mu'adz bin Jabal. Ya. Namun ketika salah, Nabi SAW, ya, beri teguran dengan teguran yang sangat keras. Nah, dan Nabi SAW menyarankan supaya, yarhamukallah, supaya seketika kita menjadi imam hendaknya, ya, melihat keadaan makmum kita. Barangkali di belakang kita ada orang-orang yang mungkin sudah sepuh, ya, belum tidak kuat berdiri lama, ya. Namun subhanallah, nyatanya justru yang sepuh yang lebih kuat daripada yang muda. Subhanallah, ini yang kadang mengherankan, ya. Subuhan itu masya Allah, yang udah rambutnya udah gak hitam lagi gitu, ya, kalau di saf awal itu, subhanallah, ya. Nah, yang rambutnya masih seger ini masih pada selimutan. Nah, Allahu musta'an. Dan mungkin ada ibu-ibu yang sedang punya keperluan di rumah atau dengan anaknya. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kalau misalnya kita pastikan bahwa makmum kita adalah orang-orang yang masya Allah luar biasa, sudah siap sholat malam dengan panjang, sholat dengan bacaan yang panjang, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di sholat malam beliau. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di sholat malam beliau. Nah, kita masuk ke bacaan Nabi SAW di sholat malam, sholatul lail. Wa kana rubbama jahara bil qiraati fiha. Dan terkadang Nabi SAW menjaharkan bacaan sholat malamnya. Jadi baca sholat malam seperti sholat isya, ya. Padahal Nabi SAW sholat di rumahnya, di kamarnya. Wa rubbama asarra, dan terkadang juga Nabi SAW melirihkan. Nah, yaqsuru al-qira'ata fiha taratan, terkadang Nabi SAW juga memendekkan, ya, bacaan salat malam beliau, wa yutiluha ahyanan, dan terkadang Nabi SAW memanjangkan, ya. Dan ini subhanallah kemudahan dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ya. Bagi yang bersemangat atau baru mulai belajar salat malam, ya, maka bisa menggunakan atau mempraktikkan amalan Nabi SAW dengan mulai dari surat-surat pendek dulu, ya, dari surat-surat pendek dulu. Adapun yang sudah masya Allah, alhamdulillah sudah istiqamah, diusahakan ditambah dan terus ditambah dengan surat-surat yang lebih panjang. Nanti ada fadilah tertentu, ya, bagi orang yang salat malam dengan sejumlah ayat tertentu. Nah, wa yubaligu fi italatiha ahyanan ukhra, ya, terkadang Nabi SAW mubalaghah, bukan berlebihan, ya, menambah, ya, melebihkan, ya, panjangnya salat Nabi SAW. Jadi kadang pendek, kadang panjang sekali, ya, kadang pendek, kadang panjang sekali. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud, hatta hingga pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, ini seorang sahabat, masya Allah, beliau juga ulamanya para sahabat. Beliau masuk Islam ketika beliau masih kecil, masih belia sekali, ya. Beliau lagi gembala kambing. Ini ketika Nabi SAW dan Abu Bakar dikejar ketika hijrah. Maka suatu ketika Nabi SAW di tengah perjalanan ketika dikejar musuh, haus, dia melihat ada Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Kemudian Nabi SAW minta izin, ya, untuk minum dari susu kambing, susu kambing, ya. Ini orang Arab minum susu kambing, ya. Mungkin di kita jarang, ya, masih
masih jarang memanfaatkan susu kambing. Nah, namun subhanallah, Abdullah bin Mas'ud menolak. Menolak bukan karena yang minta adalah musuhnya orang kafir Quraisy, bukan. Tapi Abdullah bin Mas'ud menolak karena itu kambing bukan punya dia. Subhanallah. Anak kecil. Ya, sudah punya bakat-bakat akhlak dan iman yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, khairuhum fil jahiliyati khairuhum fil Islam. Ya, orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah, ya, yang punya keberanian, yang punya akhlak-akhlak yang luar biasa. Kalau mereka masuk Islam, mereka akan menjadi luar biasa juga. Nah, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka tatkala singkat cerita, ya, kemudian Rasulullah SAW Rasulullah SAW cari kambing kurus yang sudah tidak keluar susunya lagi. Nabi SAW pegang, ya, perutnya, ya, atau bagian yang dikeluarkan susunya itu, ya. Kemudian Nabi SAW perah, ya, Nabi SAW perah. Dan ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi SAW cuma pinjam kambingnya saja, saja. Ya. Karena Nabi SAW dapatkan air susunya, ya, dengan cara memegangnya, tentu dengan izin Allah, lalu diminum. Lalu subhanallah, Abdullah bin Mas'ud, ya, terkagum dengan kejadian tersebut, ya. Ditanya, siapa engkau? Ya. Ditanya, kemudian dijelaskan, aku adalah seorang Rasul. Kemudian subhanallah, Abdullah bin Mas'ud pun menjadi seorang yang beriman, ya, untuk anak sekecil itu, ya, sudah bisa mampu mencerna, subhanallah, ya, beriman kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW doakan kebaikan Allah Abdullah bin Mas'ud. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud selalu bersama Rasulullah SAW dan menjadi orang yang paling banyak, salah satu orang yang paling banyak mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud, ya, pernah suatu ketika, ya, saking seringnya beliau bersama Nabi SAW sampai sholat malam pun, ya, kadang sama Nabi. Ya, kebayang, ya, kita dekat sama Ustadz, kita nginep di rumah Ustadz itu, kita sholat malam bareng sama Ustadz. Ya, pernah ada yang seperti ini? Kayaknya belum sampai, ya. Ya, itu dekatnya para sahabat dengan ahli ilmu. Dekatnya para sahabat dengan ahli ilmu, masya Allah, bener-bener. Makanya nggak heran kalau mereka disebut dengan sahabi yang benar-benar bersamai Nabi SAW. Kayaknya mereka itu belajar bukan hanya ilmunya, tapi benar-benar belajar bagaimana adab Rasulullah SAW. Kelihatan sekali. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Salaitu ma'an Nabi SAW lailatan. Pernah aku salat sama Nabi SAW suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu. Nabi SAW terus berdiri, ya, hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku sempat kepikiran melakukan hal buruk. Nah, kira-kira apa nih hal buruknya? Ya, kalau kita mungkin imamnya dikeplak mungkin, ya. Kalau kita, ya, hal buruk yang terpikirkan sama kita, kalau wah, ini imamnya, subhanallah, ya, hal yang buruk yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud di sini, qila wa ma hamamta. Ada yang bertanya sama beliau, apa yang Anda pikirkan, ya, apa yang Anda ingin lakukan wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala hamamtu an aq'uda wa adhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin udah duduk aja dan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendiri. Tapi dilakukan enggak sama beliau? Enggak, subhanallah. Sabarnya para sahabat dengan guru mereka. Subhanallah. Di kisah lain, ya, sahabat lain, ya, dan kejadian kayak gini, nah, sahabat bareng sama Nabi sampai bermalam sama Nabi, itu sering. Subhanallah. Dekatnya para sahabat dengan ahli ilmu, semangatnya para sahabat menimba keseharian dari bangun sampai malam itu apa saja yang bisa kita tiru dari guru kita. Subhanallah.
Sahabat lain Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, pernah kita singgung bahwa beliau adalah seorang sahabat, ya, penjaga rahasianya Nabi Muhammad SAW, ya, rahasia apapun, ya, itu Hudzaifah bin Yaman, ya, Yaman nama orang, nama ayahnya, ya, terbunuh di suatu perang, namun ketika terbunuh dikira dalam keadaan kafir, padahal sudah muslim, sudah sepuh, ikut perang, terbunuh dikira belum masuk Islam, padahal sudah masuk Islam. Maka terbunuh seperti ini dalam Islam, membunuh seorang muslim tanpa sengaja, ya, tanpa bermaksud, ya, karena nggak sengaja, karena dikiranya sesama karena perang, ya, dikiranya bukan muslim. Maka Rasulullah SAW, ya, putuskan, ya, bahwa Hudzaifah berhak mendapatkan 100 unta dari kaum muslimin, dari yang membunuhnya, afwan. Siapa dipanggil, Anda yang membunuhnya, kebayar 100 unta. Subhanallah, sama Hudzaifah diambil 100 untanya dibagikan kepada kaum muslimin. Masya Allah, itu hebatnya para sahabat, ya, mereka nggak tergiur sama dunia sama sekali. Nah, taib, Hudzaifah bin Yaman, salat itu ma'an Nabi SAW dzata lailah. Aku pernah salat sama Nabi SAW satu malam. Subhanallah, faftataha Al-Baqarah, ya, mulai alif lam mim Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi, dan seterusnya. Nah, kata beliau dalam hati nih, ya. Nah, faqultu yarka'u inda mi'ah. Kayaknya beliau nanti di ayat 100-an nih ruku nih. Subhanallah, ternyata nggak ruku, lanjut. Udah 100 ayat, aduh, alamat nih. Subhanallah. Tsumma madha, ya, tsumma madha. Faqultu yusalli biha fi rak'atain. Kayaknya ini Al-Baqarah nanti pertengahan, ya, selesai, nanti sisanya buat rakaat kedua, kayaknya buat 2 rakaat Al-Baqarah, ya. Subhanallah, karena terasa lama. Subhanallah, mungkin beberapa masjid punya program hatam semalam. Gimana bacaannya? Cepat kan? Dan seterusnya. Nabi SAW dibaca dengan tertil, terasa sekali, subhanallah. Dan ternyata habis itu Al-Baqarah belum ruku-ruku juga, ya. Famadha faqultu yarka'u biha, ya. Kayaknya ini selesai Al-Baqarah ruku nih. Udah lama ini soalnya, subhanallah, berdiri. Tsumma iftatahan nisa, subhanallah. Kemudian beliau setelah membaca Al-Baqarah surat An-Nisa. Ini termasuk juga dalil bolehnya membaca Al-Qur'an tidak harus urutan. Gak harus urutan yang ada di mushaf, ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita lagi Ramadan, ya, mau khatam Al-Qur'an, ya, udah mulai Al-Kahf, udah setengah tuh, ya, selanjutnya Maryam, Toha, udah mulai, aduh, kayaknya udah capek, ya. Tipsnya adalah baca yang kita hafal, ya, mungkin kalau yang hafal juz amma, baca juz amma dulu, nggak apa-apa, boleh, ya. Kan kalau kita hafal bacanya kan jadi enak, enteng, ya, enteng, nggak apa-apa, silakan. Nanti dilanjut lagi, ya, balik lagi, ya, setelah surat Taha dan seterusnya, boleh seperti itu. Dalilnya Nabi SAW membaca, ya, Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah biasanya kalau di Al-Mushaf surat apa? Ali Imran. Ternyata beliau membaca surat An-Nisa. Tsumma iftataha An-Nisa faqara'aha tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian Nabi SAW membaca Ali Imran, subhanallah, ya. Sudah Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nisa aja nih, Ali Imrannya alhamdulillah dilewat. Ternyata dibaca juga Ali Imrannya. Nah, subhanallah, ya, nggak kebayang bagaimana panjangnya salat Nabi SAW. Ya, qara'u mutarassilan. Nabi SAW membacanya, ya, secara terus menerus, aslinya nyambung seperti itu. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Dan ini sunnah, ya. Apa itu sunnahnya? Apabila Nabi SAW, ya, melewati ayat, di situ ada tasbih, beliau bertasbih.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ada subhanallah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanaka ya Rabb. Bertasbih subhanallah. Dan ini sunnah ya, namun para ulama menjelaskan bahwa sunnah ini ya dilakukan ketika sholat sunnah, bukan dilakukan ketika sholat wajib. Nah, wa idza marra bisu'alin sa'al, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melewati ayat tentang doa sesuatu ya, misalnya tentang doanya Nabi Ibrahim ya, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil nanti ayat itu diulang lagi sebagai doa. Rabbana hab lana min azwajina, diulang lagi sebagai doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, diulang lagi sebagai doa. Doa-doanya para nabi yang tercantum di dalam Al-Qur'an ya, ketika kita membacanya diulang lagi ya sebagai doa. Dan ini kita juga bisa praktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an di luar salat. Ketika kita membaca Al-Qur'an di luar salat. Nah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Ya, apabila beliau melewati ayat-ayat tentang berlindung dari sebuah keburukan, dari azabnya, maka Nabi SAW pun ya, ta'awwadz. Kalau kita misalnya hafalnya misalnya al-mu'awwidzatain qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, sebagai doa ya. Jadi bacaan Al-Qur'an bisa dibaca sebagai bacaan tilawah, bisa juga dibaca sebagai doa. Nah, kemudian ya, ini hadis panjang ya. Wa qara'a lailatan wa huwa raja'a wa huwa waj'us sab' wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin bi suratin minha. Dan Nabi SAW terbiasa ya membaca untuk salat malamnya ya 7 surat pertama di dalam Al-Qur'an yang panjang-panjang. Apa saja? Ini 7 bukan termasuk Al-Fatihah ya. Berarti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ke-8 Naam, Al-Anfal. Taib. Nah, ini yang biasa Nabi SAW baca ketika salat malam. Dari 2 hadis di atas kita fahami bahwa boleh tidak salat malam berjamaah. Tahajud berjamaah boleh tidak? Boleh, sesekali boleh. Karena ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW setiap malam. Ya, tidak dilakukan oleh Nabi SAW setiap malam, sesekali boleh. Beda dengan tarawih Ramadan. Nabi SAW hanya melakukannya 3 kali. Kenapa Nabi SAW stop? Karena khawatir itu akan ditetapkan sebagai sholat wajib untuk kaum muslimin. Ya, nggak wajib aja, masya Allah ya. Makin kesini 10 pertama masih rame lah masjid itu ya. Sudah 10 kedua Ramadan, masjidnya makin luas kayaknya itu. Subhanallah. Ya, apalagi kalau 10 terakhir, wah makin ada kemajuan, safnya yang maju. Subhanallah. Nah, ini Nabi SAW. Nah, maka jangan sampai ada kita berdalil, loh antum kok salat tarawihnya cuman di awal-awal Ramadan aja. Iya, Nabi aja cuma 3 hari kok. Kalau kita ya salat tarawih di 1 bulan full pun tidak akan jadi wajib. Siapa kita kan gitu ya. Tapi kalau Nabi SAW melakukan sesuatu bisa ditetapkan sebagai hal wajib. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang haji, terus ditanya, "Afi kulli 'am ya Rasulullah?" Setiap tahun Rasul. Ya, kata Rasulullah SAW, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya aku bilang iya, mengiyakan pertanyaan Anda, pasti wajib tiap tahun.
Waduh, kita seumur sekali aja, masya Allah ngandrinya. Sekarang berapa tahun ngantri? Subhanallah. Ya. 50-an kalau nggak salah ya. Iya. Ya, terakhir ngecek sekitar 50-an. Ya. Masya Allah, yang sudah 50 tahun ke atas, ya, umroh lah paling enggak ya. Nah, taib. Subhanallah. Nah, ini dibolehkan sholat malam berjamaah dan dilakukan tidak selalu atau dilakukan secara jarang-jarang. Wa ma ulima annahu qara'al Qur'ana kullahu fi lailatin qad, dan tidak pernah ya diriwayatkan, diketahui dari para sahabat beliau bahwa Nabi SAW menghatamkan Al-Qur'an dalam satu malam. Tidak pernah. Nah, bal innahu lam yarda dzalik, bahkan Nabi SAW yang ada riwayatnya sebaliknya, beliau enggak ridho ya, kalau ada orang ya mencoba menghatamkan Al-Qur'an dalam satu malam. Kedengarannya kan hebat, luar biasa ya. Cuman subhanallah, Islam itu bukan tentang kuantitas. Ibadah itu bukan banyak-banyakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, ya, mana di antara kamu yang paling banyak atau paling bagus? Iya, paling bagus amalannya. Ya, para ahli tafsir mengatakan apa itu amalan yang paling bagus? Ya. Nah, amalan yang paling bagus adalah akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang pertama ikhlas itu pasti. Ikhlas cukup? Enggak cukup. Tapi harus aswabuha. Harus benar. Bagaimana benar? Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa itu disebutkan di setiap Jumat, supaya itu jadi pegangan hidup kita dalam beragama. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghatamkan Al-Qur'an dalam semalam. Di antaranya adalah beliau menasihati Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini beliau salah satu ulama juga yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 Abdullah. Jadi kalau di zaman sahabat itu ada 4 madhab, Abdullah. Ya, kalau sekarang mungkin ada Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali kan gitu ya. Kalau zaman sahabat dikenal sebagai Abdullah dan Abdullah. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas. Biasanya kalau mereka sudah sepakat dalam satu hal, sudah, ya, nggak perlu dicari lagi pendapat ya ulama yang lainnya. Nah, beliau menasihatinya, hina qala lahu iqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Hatamkan Al-Qur'an dalam setiap bulan. Masya Allah, kita hatam Al-Qur'an dalam setiap bulan Ramadan. Masya Allah, itu pun ya gotong royong ya. Ya. Hataman Al-Qur'annya bareng-bareng ya. Anda dapat bagian satu halaman, lanjutin. Ya. Padahal zaman sahabat yang namanya hataman Al-Qur'an ya sendiri-sendiri, amalan sendiri-sendiri, bukan untuk digotong royongkan. Ya. Oke, kita hatam Al-Qur'an, satu hari hatam Al-Qur'an, gimana caranya? 30 orang dibagi satu juz. Nggak seperti itu. Ya itu nggak hatam Al-Qur'an, itu ya satu juz hatamnya. Kan kadang gitu ya, ada yang bikin program seperti itu, ya, sempat rame, mungkin masih rame. Nah, baik. Nah, Iqra'il Qur'an fi kulli syahr. Hatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan. Berarti satu hari berapa? Satu juz. Nah, wa qala qultu ini ajidu quwwah, ya Rasulullah, aku mampu
Bisa ya Rasulullah, aku bisa hatamkan Al-Quran lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, faqra'uhu fi 20 lailah, hatamkan dalam 20 malam. 20 malam, artinya satu hari ya, tinggal dibagi aja ya, 2 juz atau 1,5 juz ya, 1,5 juz. Qala qultu inni ajidu quwwah, ya. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, aku masih mampu ya Rasulullah, aku masih mampu lebih dari itu. Faqra'u fi 7 wa la tazad 'ala dzalik. Ya, baca dalam 7 malam, jangan lebih. Ini yang disuruh ulama loh ya. Ini yang disuruh ulama. Ya, yang memang dia semangat akan akhiratnya luar biasa. Disuruh dihatamkan 7 hari. Dan luar biasanya sahabat seperti itu. Pengen nambah, aku lebih kuat ya. Aku masih kuat. Kalau kita hatamkan dalam sebulan, 2 bulan ya. Kalau bisa, subhanallah ya. Banyak nawarnya, subhanallah. Faqra'u fi 7 wa la tazdad 'ala dzalik. Ya. Tsumma rakhasa lahu an yaqra'u fi 5. Kemudian Rasulullah SAW ya juga memberikan keringanan, bolehlah dalam 5 hari ya, dalam 5 hari hatam, 5 hari hatam, sehingga dalam 1 bulan ya bisa hatam 6 kali ya, hatam 6 kali. Tsumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi 3. Kemudian Nabi SAW membolehkan untuk membaca Al-Quran ya, dalam 3 hari, dan ini adalah batas paling cepat untuk menghatamkan Al-Quran. Karena Nabi SAW melarang, ada larangan, wa naha an yaqra'ahu fi aqalli min dzalik. Nabi SAW melarang beliau Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Dan beliau memberikan alasan, penjelasan, man qara'a al-Qur'an fi aqall min 3 lam yafqahu. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, dia nggak akan bisa memahaminya. Maksudnya apa? Tidak bisa untuk tadabbur. Tidak bisa untuk tadabbur. Maka kalau kita dengar hadis ini nangis kita. Gimana nggak nangis? Ya, kita baca Al-Quran 1 hari 1 halaman saja, mampu kita tadabbur. Subhanallah. Ya. Nabi SAW melarang sahabat terburu-buru menghatamkan Al-Quran. Fungsinya untuk apa? Tadabbur. Subhanallah. Maka sebisa mungkin, barangkali kita bukan termasuk orang-orang yang kalau baca Quran bisa ngerti artinya, karena belum sampai segitu ilmu bahasa Arabnya ya. Maka gak ada salahnya kita beli mushaf terjemah, kita baca terjemahannya. Syukur-syukur kita baca tafsir. Syukur-syukur kita baca tafsir. Subhanallah. Banyak sekali orang yang masuk Islam gara-gara baca terjemahan Al-Quran. Masuk Islam gara-gara potongan ayat. Subhanallah. Orang beriman kalau sudah dengar ayat Allah, lunak hatinya. Kalau kita dengar ayat Allah biasa-biasa saja, ada masalah dengan hati kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Naam, wa fi ladzin la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3. Tidak akan faham, tidak akan bisa tadabbur orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 malam atau 3 hari. Tsumma fi qawlihi lahu inna likulli 'abidin syirrah. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain menasihatkan, orang yang beribadah memang terkadang ada puncak semangat, syirrah. Ada, subhanallah, lagi pengen ibadah ya. Namun Nabi SAW ingatkan, kalau lagi puncak-puncaknya ya, wah semangat ibadah nih, wah kayaknya mulai malam ini mau tahajud deh. Nabi SAW baca Al-Baqarah, nanti saya baca juga Al-Baqarah, Alif Lam Mim Allahu Akbar. Nah, kan sudah baca Al-Baqarah. Nah, semangat.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walikulli syirratin fatrah. Setiap semangat itu ada futurnya. Ada masa lemesnya, ada masa lemahnya, ada masa ya resesinya kan gitu ya. Ada masa lemahnya. Walikulli syirratin fatrah. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Maka hati-hati kalau orang sudah semangat, ya, semangat. Kemudian setelah semangat ini luar biasa, kena futur gara-gara tadi semangat namun ya tidak ya ingin menjalankan sunnah tapi tidak sesuai sunnah, tidak dengan secara sunnah, ya, maka dia akan futur. Nah, futurnya ini imma ila sunnah, bisa jadi futur namun masih tetap di atas sunnah, wa imma ila bid'ah, atau terjatuh dalam kebid'ahan, tidak sesuai sunnah. Ini Nabi SAW yang mengatakan, ya. Jadi nggak perlu kita istilahnya agak merasa tabu dengan istilah bid'ah. Ini istilah yang biasa Nabi SAW ucapkan. Ya. Nggak perlu tabu dengan istilah bid'ah. Nah, jadi bisa jadi yang terjadi di atas sunnah atau justru di atas bid'ah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Kalau masa lemasnya, masa resesinya ya, itu pada di atas sunnah, maka dia telah mendapat petunjuk. Namun kalau misalnya lemasnya, futurnya bablas sama sekali ditinggalkan, gak pernah balik lagi, kapok. Ada orang-orang yang kapok jadi orang baik, subhanallah. Ada orang kapok jadi orang baik hanya karena mungkin ya, misalnya ikut majelis taklim, ya, ternyata majelis taklim ya, kesan pertama di dia langsung disalah-salahin dan lain sebagainya. Antum kayak gitu sesat nanti antum, macam-macam lah. Karena mungkin teman-temannya juga baru sama-sama belajar. Ya, biasanya kalau baru belajar kan semangatnya luar biasa ya. Semangat 4-5 gitu kan. Semua diserang. Nah ini seperti ini. Ya, kalau misalnya seandainya terjatuh pada hal yang seperti itu, ya bablas fatrahnya, fangkanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tidak di atas sunnah Rasulullah SAW, faqad halak, maka dia telah binasa. Oleh karenanya Nabi SAW, walidzalika kana la yaqra'ul Qur'an fi aqall min 3. Nabi SAW enggak pernah menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 malam. Wa kana yaqul, dan ini tentu hadis yang tadi sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lainnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kontinu, yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Ya, maka lebih baik ya, kita kalau lagi ada semangat ya, jaga semangat kita ini jangan langsung tiba-tiba banyak. Sholat malam langsung 100 rakaat. Gila-gilaan misalnya. Jangan. Mulai 1 rakaat dulu. Ya. Bahkan mungkin untuk yang pertama kali belajar barangkali belum sampai segitunya, ya, bangun malam ke kamar mandi, buang air kecil, berdoa aja dulu. Gak ada mesti sholat, dah terbiasa bangun, yang penting terbiasa bangun dulu. Mulai 1 rakaat, boleh 1 rakaat, ya. Tambah jadi 3 rakaat, ganjil dan seterusnya, ya. Kalau kita bisa istiqomah, ya, dengan seperti itu, insya Allah ya, yang sedikit kita bisa istiqomahkan, nanti yang banyak juga akan Allah mudahkan. Tapi kalau belum apa-apa kita pengennya berat, nah itu bahaya. Nanti kalau sekali futur bablas. Dan ini yang sama ya, yang pernah dulu kita di awal kali pertemuan tentang menuntut ilmu juga harus bertahap. Kalau belum apa-apa, pengen ilmu ini, hadis, ilmu sanad, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ini itu puyeng nanti. Besok-besok nggak bakal ngaji lagi gitu. Ya, pusing. Nah, wa kana yaqulu man shalla fi lailatin bi mi'ah
Bimi'atai ayat fa innahu yuktab minal qanitin al-mukhlisin. Barang siapa yang mampu salat malam, ya, dia membaca 200 ayat. Membaca 200 ayat, Masya Allah. Tentu ini untuk mencapai ke sana nggak mungkin semalam kita jadi orang yang seperti itu, bertahap. Maka nggak heran Nabi SAW yang menyabdakan di sini, fa innahu yuktabu minal qanitin al-mukhlisin. Dia termasuk ditulis sebagai orang-orang hamba yang taat lagi ikhlas. Karena nggak semua orang taat itu ikhlas. Nggak semua orang ahli ibadah itu ikhlas. Nggak semua yang jidatnya hitam ada titik 2 di sini, Masya Allah, jenggotnya panjang, ya, sejadahnya bolong-bolong, ya, ada, subhanallah ada. Itu belum tentu ikhlas. Nah, dikisahkan subhanallah ada seorang salaf, ya, ada seorang ahli ibadah zaman dulu. Itu subhanallah beliau terbiasa di salat di shaf awal itu sudah puluhan tahun, 20 tahun atau 40 tahun, Anda lupa. Puluhan tahun. Subhanallah. Enggak pernah mundur sekalipun. Suatu saat orang tuanya meninggal. Sibuk, ya, ngurusin jenazah ini, datang tamu dari jauh, dari luar kota dan lain sebagainya, sibuk. Ya, belum ini yang masih nangis, ini yang masih sedih, belum dia nyalang lagi sedih, subhanallah, sibuk. Adzan, ya, beres-beres sedikit, jalan, subhanallah, masjid udah penuh, shaf awal, sehingga dia duduk di shaf kedua. Ketika duduk di shaf kedua, dia ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak dilihatin orang. Orang kalau ada lagi ngomong sama sebelahan, dia ngerasa kalau itu lagi ngomongin dirinya. Tumben di shaf 2. Padahal nggak denger, enggak. Tapi ngerasa seperti itu. Subhanallah. Di saat itu juga beliau sadar. Subhanallah. Kenapa saya masih peduli omongan orang? Jangan-jangan 20 tahun saya beribadah, sholat di shaf pertama ini ternyata niatnya bukan buat. Subhanallah, 20 tahun belajar ikhlas itu berat. Makanya kalau bisa sampai sholat malam sampai 200 ayat, itu berarti belajarnya sudah lama itu. Dan kita harus belajar, kita harus didik diri kita untuk ikhlas. Gak bisa kita berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, gak mendidik diri kita dengan ikhlas. Harus ikhlas. Wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi Bani Israil. Nabi SAW seringnya kalau salat malam itu membaca surat Bani Israil. Surat apa ini? Surat Bani Israil. Surat Al-Isra. Lebih tepatnya sebelum surat apa? Al-Kahf. Ya, surat Al-Kahfi. Ya, sebelumnya surat Bani Israil. Kalau dicatatkan Indonesia biasanya ditulisnya nama suratnya surat Bani Israil, karena awal-awal suratnya mengisahkan tentang Bani Israil, ya, namun ayat pertamanya ya mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj, ya, jadi bisa disebut dengan surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Nah, Israil dengan Isra Mi'raj ini maknanya kurang lebih sama, karena Israil artinya adalah hamba Allah yang berjalan di malam hari. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan Nabi Muhammad SAW. Maksud yang di sini adalah Nabi Ya'qub. Ya, beliau digelari sebagai Israil. Bani Israil, baninya Nabi Ya'qub. Nah, wa kana yaqul man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang mampu dalam semalam menghatamkan 100 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Kita baca mungkin dari juz amma yang 30 ayat, ya, misal apa namanya An-Naba, lanjut An-Nazi'at, lanjut Abasa, kurang lebih 100. Ya, kurang lebih 100 khatam. Alhamdulillah bisa, mampu insyaallah. Sudah masuk Isya? Belum ya? Nah, wa ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin qadra 50 ayat aw akthar.
Terkadang Nabi SAW membaca setiap rakaat itu 50. Jadi kalau 2 rakaat ya 100. Namun Nabi SAW seringnya kalau sholat malam jumlahnya berapa? 11 rakaat. Ya, di riwayat yang lain 13. Di riwayat yang lain 13. Wa taratan yaqra'u qadra ya ayyuhal muzammil. Terkadang Nabi SAW membacanya dalam setiap rakaat kurang lebih seukuran surat Al-Muzammil. Wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusallil laila kullah. Dan ini subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bukan menjadi hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat semalaman suntuk dari habis Isya kemudian salamnya pas adzan subuh. Enggak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang ya tiga serangkai ya, kalau 3 ya. 3 ya orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW ingin nanya, Rasulullah SAW gimana ibadahnya, dijelaskan sholatnya, dijelaskan kesehariannya, dijelaskan puasanya. Salah satu bilang, kalau begitu kalau saya sholat malam dari Isya sampai adzan subuh. Usallil laila wala ana abada. Saya akan sholat malam dan tidak akan tidur sama sekali. Maksudnya tidur, tapi tidurnya enggak di waktu malam, di waktu siang. Maka waktu itu Rasulullah SAW nggak ada di rumah, naik mimbar dimarahin. Ya, kemudian Rasulullah SAW menutup ya pernyataan beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak suka sunnahku, sunnah itu apa? Cara beragama. Maka dia bukan bagian dariku. Kalau kita pikir-pikir, ya, sholat malam semalam dari Isya sampai subuh. Kalau mikir pakai kaidah dan lain sebagainya, salat malam ada dasarnya tidak? Ada. Diperintahkan tidak? Diperintahkan. Fadilahnya besar tidak? Fadilahnya besar. Kok antum larang-larang salat malam? Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ibadah itu bukan tentang yang paling banyak, tapi yang paling tepat. Ya, karena bisa jadi ibadah ritual yang sama di satu waktu itu ibadah, di waktu yang lain itu malah jadi maksiat. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup sementara, kita lanjut dengan salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Kita lanjut hadis yang tadi menjelaskan tentang bahwa Nabi SAW bukan termasuk kebiasaan beliau sholat malam semalaman suntuk, artinya dari Isya kemudian salam bersamaan atau salamnya ketika adzan subuh. Namun sempat diriwayatkan ya bahwasanya faqad raqaba Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Ya, Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, ya, kita tahu Khabbab bin Al-Arad adalah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam dan dia disiksa oleh kaum kafir Quraisy ketika awal Islam di Mekah. Bahkan beliau sampai mendapatkan siksaan yang sangat parah, ya, di mana beliau ditempelkan besi panas di bagian tengkuk beliau. Subhanallah, rasanya luar biasa ya. Kita nginjek aspal aja udah. Ya, itu di tengkuk beliau, ya, dekat saraf berarti kan ya. Subhanallah, sampai saking nggak kuatnya, maka beliau sempat mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata nasrullah?" Kapan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa kata Nabi SAW? "Innakum qaumun musta'jilun." Kalian ini terburu-buru. Ya, karena orang-orang sebelum kalian siksaannya kalau dibanding kalian itu enggak ada apa-apanya kalian. Ya. Salah seorang mereka kalau mau beriman, ya, bayarannya itu yang harus mereka bayar dengan iman mereka itu adalah apa? Ya, subhanallah. Diletakkan gergaji di kepala mereka, kemudian dibelah menjadi
2. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala beri kita kenikmatan bisa menjalankan iman dengan damai. Maka nikmat aman ini adalah nikmat yang luar biasa. Nah, ini anak beliau Abdullah bin Khabbab ini Al-Arat. Wa kana qad syahida Badran. Beliau Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat ini ikut serta dalam peristiwa perang Badar. Dan ini subhanallah ada fadilah luar biasa karena Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk orang-orang ahli Badar, ya ahla Badar ilfa'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai orang ahli Badar, silakan kalian mau ngapain aja boleh. Subhanallah. Ya, mungkin kalau kalimat ini ya, tersampaikan sama kita, mungkin ya, mereka itu dibolehkan ngelakuin maksiat apapun. Kalau kita dipilih satu maksiat kira-kira apa Pak yang halal buat kita boleh? Apa kira-kira? Maksiat apa? Ayo pilih satu. Kita terpikirkan. Para sahabat nggak kepikiran. Ahlu Badar nggak kepikiran. Kalau kita kamu kayaknya enak nih yang ini nih. Kalau seandainya ada kita disuruh boleh milih satu maksiat yang dihalalkan sama Allah, wah kita mungkin langsung cepat milih salah satu maksiat. Para sahabat nggak kepikiran, subhanallah, nggak kepikir. Makanya Allah berikan itu ya, di saat mereka sudah masih hidup. Ya ahla Badr, wahai para pasukan Badar, ya, if'alu ma syi'tum, terserah kalian mau ngapain, terserah. Faqad ghafartu lakum, dosa kalian sudah diampuni. Saking besarnya perjuangan para pasukan Badar. Dan subhanallah memang peristiwa Badar ini peristiwa yang paling menegangkan di sejarah Islam. Peristiwa paling menegangkan di sejarah Islam. Di saat kaum muslimin berangkat dari rumah mereka, diajak oleh Rasulullah SAW, kita mau nyegat kafilah dagang. Kafilah dagang. Ya. Untuk apa dicegat? Karena kafilah dagang ini bawa hartanya kaum muslimin yang ditinggal di Mekah. Kaum muslimin waktu hijrah itu tinggal semua. Yang punya kebun ditinggal, yang punya toko ditinggal tokonya, yang punya rumah ditinggal rumahnya, disabotase semua sama ya, orang kafir Quraisy. Buat modal dagang mereka, bawa ke Syam. Pulang, kita cegat, kita ambil harta kita itu. Ya. Bawa seadanya. Ya, paling bawa sebilah pedang, ya, berjaga-jaga. Karena ya yang mau dihadapi itu cuman sekitar 80 ya, 80 penjaga. 80 penjaga. Berangkatlah 300. Wah, menang jauh kan? Ya, bawa alat seadanya saja. Lagi pula waktu itu kaum muslimin belum punya perlengkapan perang yang memadai. Subhanallah, ternyata kaum musyrikin sudah tahu tentang berita ini, panjang ceritanya. Kemudian ternyata Abu Jahal kirim pasukan. Ya. Jadi Abu Jahal kirim pasukan untuk menyelamatkan kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata sebelum Abu Jahal datang dengan pasukannya, Abu Sufyan udah tahu. Kami di mata-matai. Ya, jadi kami putar balik ini. Udah aman, udah pulang. Ya, Abu Jahal bawa pasukan 1000 pasukan. Udah pulang. Abu Jahal nggak mau, nggak akan pulang. Kita serang kaum muslimin. Kaget, subhanallah, mendadak diserang. Kalau nggak maju, ya, secara hitung-hitungan perang, kalau seandainya nggak maju, ya, itu akan lebih parah lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya mundur dari Badr ke kota Madinah, mundur masuk ke kota, berlindung di kota, akan lebih sulit lagi. Kalau bertempur di medan perang, fokus serang musuh. Tapi kalau balik mundur ke kota, ya serang musuh, ya melindungi para anak dan wanita dan orang tua. Kan repot ya. Berperang sambil melindungi, itu lebih susah lagi. Dan akan makin lemah. Kalau sudah makin lemah, korbannya akan berjatuhan lebih banyak. Tapi maju pun subhanallah, mereka pasukan dengan perlengkapan lengkap ya, karena memang niatnya sudah mau perang.
Subhanallah. Itu sampai disebutkan wa balaghatil qulubul hanajir. Jantung itu sampai mendesak ke leher. Kayak mau copot jantung. Ya, beneran itu. Sampai mau copot. Bingung para sahabat. Ini beneran. Kita cuma 300 orang, lebih sekian orang. Mereka 1000. Itu sama aja ya, kita berantem dikeroyok 3 sampai 4 orang, tapi nggak tangan kosong. Yang sini pegang tombak, yang sini siap bacok kita. Wah, Masya Allah. Gimana rasanya? Tangan kosong aja udah babak belur, gimana kalau mereka dengan senjata tajam? Itu udah subhanallah. Kok para sahabat manusiawi takut, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam yang sangat mencekam itu, ya, yang Rasulullah SAW takutkan bukan masalah mati atau nggak matinya, ya. Namun yang Rasulullah SAW takutkan adalah kalau seandainya kaum muslimin kalah di perang ini, ya, itu habis kaum muslimin. Sejarah Islam habis sampai di situ aja sudah. Ya. Perang Badar tahun berapa? 2 Hijriyah. Tahun 2 Hijriyah. Ya sudah sampai 2 Hijriyah aja sudah. Gak sampai kita, subhanallah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Namun Rasulullah SAW yakin. Tapi keyakinan beliau tidak menghentikan beliau untuk betul-betul serius dalam berdoa. Makanya Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Ya, faqad raqaba Abdullah bin Khabbab bin al-Arat wa kana qad syahida Badran ma'a Rasulullah SAW al-lailata kullaha. Jadi semalaman suntuk, ya, wa fi lafdhin fil lailati sallaha kullaha. Nabi SAW salat semalaman, yang lain para sahabat pada tidur. Ya. Idh yughashshikumun nu'asa amanah. Allah Subhanahu wa taala berikan kengantukan sebagai rasa aman, nikmat. Waktu itu ngantuk itu nikmat, ya. Sama ya kalau lagi ngaji ngantuk tuh subhanallah ya. Nikmat luar biasa. Itu tak terkira itu, apalagi kalau khutbah Jumat. Nah, dan hatta kana ma'al fajar, sampai waktu fajar, falamma sallama min salatihi, ketika Nabi SAW selesai salat salam, qala lahu Abdullah ibn al-Khabbab, maka Abdullah berkata kepada beliau, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Ini ungkapan para orang Arab, ya. Bapakku dan ibuku sebagai tebusan, itu ungkapan yang saking seringnya sudah diucapkan oleh oleh orang Arab, sehingga maknanya sudah nggak sesuai dengan katanya, ya. Maksudnya bi abi anta wa ummi ini adalah sumpah. Bi abi anta wa ummi adalah sumpah. Laqad shallaita al-lailata salatan ma ra'aituka shallaita nahwaha. Demi Allah, aku nggak pernah lihat engkau salat semalam itu, ya, dengan salat yang aku nggak pernah sama sekali lihat. Artinya memang Rasulullah SAW cuma waktu itu saja, ya, hampir nggak pernah. Faqala ajal innahu salatu raghbin wa rahab. Tentu saja itu adalah salat harap dan cemas. Salat harap dan cemas. Ya, wa inni sa'altu rabbi thalatha khisal, dan aku meminta Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Rasulullah SAW dikabulkan 2, namun ya 1 nggak dikabulkan. Rasulullah SAW dikabulkan 2 dan 1 nggak dikabulkan. Nah, apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Fa'atani itnaini wa mana'ani wahidah, sa'altu rabbi alla yuhlika bima ayyuhlikana bima ahlaka bihil umam qablana. Nabi SAW meminta supaya umat Nabi Muhammad SAW tidak diazab, tidak dibinasakan dengan azab umat sebelum Nabi Muhammad. Ada yang ditenggelamkan di laut, ada yang dengan petir, ada yang dengan apalagi angin. Subhanallah, ada yang diangkat ke langit kemudian ditimpakan lagi, ya. Maka Nabi SAW minta supaya tidak diadab dengan hal-hal seperti itu. Makanya kafir Quraisy nggak ada. Kita dengar ceritanya mereka diadab, misalnya
seperti adab-adab yang mungkin kita biasa baca di majalah-majalah. Nggak ada seperti itu. Subhanallah, nggak ada. Karena Nabi SAW ini berkat dari Nabi SAW. Inilah kenapa Nabi SAW disebut dengan Nabiur Rahmah. Ya, karena Nabi SAW, subhanallah, sampai orang-orang kafirnya pun didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di riwayat yang lain, wa fi lafdin alla yuhlika ummati bisanah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak membinasakan umatku dengan tahun. Maksudnya tahun adalah setahun paceklik panas terus. Alhamdulillah kita nggak pernah ngalamin. Nggak akan binasa dengan paceklik. Fa'ataniha wa sa'altu rabbi alla yudhira alaina aduwan min ghairina. Yang kedua, Nabi SAW meminta supaya tidak membuat menang atau tidak, kaum muslimin tidak dikalahkan dengan musuh yang bukan kaum muslimin sendiri. Paham nggak maksudnya? Maksudnya adalah Nabi SAW berharap kalaupun kaum muslimin harus menghadapi musuh dan sampai kalah, musuhnya itu bukan kaum muslimin. Perang saudara aja. Perang saudara aja. Jadi sebenarnya perang saudara yang terjadi di tengah kaum muslimin, ya, itu lebih ringan daripada harus berperang dengan non muslim kemudian kita kalah. Kenapa? Karena itu hinanya lebih rendah lagi. Artinya apa? Artinya kaum muslimin ini tidak akan ada bisa yang mengalahkan, menghancurkan kaum muslimin kecuali kaum muslimin itu sendiri. Gak bisa, ya. Orang-orang lain, pihak-pihak di luar Islam menghancurkan kaum muslimin gak bisa. Islam gak bisa dihancurkan dari luar. Islam tidak bisa dihancurkan dari luar, dihancurkan dari dalam. Kita tahu kekhalifahan terakhir, ya, Utsmaniyah, itu bukan dikalahkan sama Inggris, bukan dikalahkan sama Amerika, nggak dikalahkan sama pihak luar manapun. Dari mana? Dari dalam. Dari dalam. Pergantian dari dinasti Umawi ke Abbasi, ya, itu kan pergantian. Ya, itu juga sama, Umawi diganti Abbasi, dan seterusnya. Gak bisa Islam itu dikalahkan dari pihak luar. Islam hanya bisa dikalahkan dari pihak dalam. Makanya orang-orang Amerika itu ketika mereka ingin menghancurkan Islam, ya, nyerang langsung gitu nggak bisa. Gimana caranya? Ambil beberapa kelompok yang punya pemahaman kira-kira bisa dibengkokkan, modali, persenjatai, buat kerusakan, rusak kaum muslimin. Kan begitu, gampang, ya, gampang. Di Indonesia kalau mau dibikin ribut ya kayak gitu. Nggak bisa Amerika datang nembakin orang-orang Indonesia, nggak bisa. Nggak bisa, bikin pecah belah. Gak akan ada yang bisa mengalahkan orang Islam kecuali orang Islam sendiri. Itu doa Nabi SAW. Subhanallah. Dan yang ketiga, dan doa kedua dikabulkan oleh Rasulullah SAW, dan doa yang ketiga, fasa'altu rabbi alla yulbisana syi'an famana'aniha. Nabi SAW berdoa mudah-mudahan kita tidak terpecah belah. Ya, maka Nabi Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan. Kaum muslimin pasti berpecah belah. Orang sesat harus ada, harus. Tapi jangan kita. Itu kuncinya. Ya, iya betul. Orang sesat itu pasti ada, tapi tolong jangan kita orangnya. Jangan kita orangnya. Makanya kita ikhlas. Ketika kita sholat itu benar-benar perhatikan betul itu kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita lanjutkan sambil nyambung sholat witir. Kita cukupkan dulu, barangkali ada yang perlu ditanyakan, 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Nah, Masya Allah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sholat tadi kita jelaskan bahwa kita dalam sholat tidak dituntut banyaknya, tapi kualitas. Masya Allah. Kita pernah dengar Ustaz, waktu
Masya Oke, Allah. kalau gitu perbanyaklah sujud kalau ingin bersama aku. Berarti kalau perbanyak sujud berarti banyak sholat kan? Masya Allah. Itu pertama. Yang kedua, masalah sahabat. Sahabat itu apa yang kita kategorikan sahabat? Apa semua umat yang hidup di masa Rasulullah itu termasuk sahabat? Apa yang ikut perang? Ya bedilah dengan Rasul itu yang dikatakan sahabat. Mohon penjelasannya. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Terima kasih pertanyaannya Pak. Yang pertama tentang tadi bahwasanya ibadah itu bukan yang penting banyaknya, tapi yang penting tepatnya. Di saat dimana pernah ada seorang sahabat yang ditawari, kamu mau didoakan apa? Ya, minta didoakan apa? Maka sahabat tersebut menjawab, aku ingin bersamamu ya Rasulullah di surga. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'ini ala dzalika bi kathrati sujud. Maka tolong bantu aku, ya. Mudah-mudahan doamu bisa terkabul dengan memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud di sini artinya adalah melakukan semaksimal mungkin sujud-sujud atau sholat-sholat yang memang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak lebih. Ya, memperbanyak sujud artinya ya melaksanakan sholat-sholat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kalau misalnya ada kata-kata misalnya memperbanyak puasa, maka yang paling banyaknya adalah puasa Daud, nggak boleh lebih. Begitu juga dengan kalimat memperbanyak sholat. Artinya semaksimal mungkin semua sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW selain sholat fardu, maka dilakukan semuanya. Jadi banyak, namun banyaknya di sini adalah tetap dalam aturan ya, sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, baik jumlah rakaatnya ataupun panjang bacaannya, baik jumlah rakaatnya atau panjang bacaannya. Jadi tidak bertentangan. Ya. Karena ya, kalau seandainya ada seorang Muslim melakukan seluruh sunnah salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari mulai rawatib, dari mulai duha, meskipun duha juga sunnahnya adalah bukan setiap hari, ya, tapi di selang-seling, ya, sepekan sekali atau 2 kali atau 3 kali, nggak seperti kita rutinkan rawatib. Dia tahajudnya juga, masya Allah, ya, dia jalankan. Ya, setiap kali wudhu selesai wudhu dia selalu sholat 2 rakaat ya, dan semua sunnah-sunnah yang lainnya ya, maka dia sudah memperbanyak sujud. Dia sudah memperbanyak sujud. Itu yang dimaksud dengan memperbanyak sujud. Kayak misalnya Rasulullah SAW kan memerintahkan baca Quran kan, supaya memperbanyak bacaan Al-Quran. Tapi ada batasannya tidak? Ada. Disitulah kita harus berhenti. Disitulah kita harus berhenti. Jadi tidak bertentangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, yaitu tentang pengertian siapa itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan sahabat disebut dengan sahabat Nabi, ya, itu bukan semua yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak. Yang disebut dengan sahabat Nabi adalah man ra'an Nabi SAW, yang pernah melihat Nabi SAW mu'minan bihi, dalam keadaan beriman, wa mata ala dzalik, kemudian dia meninggal dalam keadaan iman. Jadi harus melihat Nabi, ya, kemudian melihatnya dia dalam keadaan sudah beriman, lihat Nabi syahadat misalnya, meskipun dari jauh, ya, dan dia meninggal ya di saat Nabi Muhammad SAW dan dia meninggal dalam keadaan iman, maka itu disebut dengan sahabat. Dan mereka sahabat itu bertingkat-tingkat derajatnya, ya, dan para sahabat biasa kira-kira sahabat yang paling utama siapa ya, paling utama siapa, itu biasa.
di zaman Nabi SAW masih hidup pun biasanya seperti itu. Siapa sahabat paling baik ya? Abu Bakar. Abu Bakar Masya Allah paling hebat. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Uthman. Ya. Siapa lagi? Ya. Waktu itu yang ditanya Ali. Pasti Anda wahai Ali. Ya, Anda cuman kaum muslim biasa. Ya, tawaduknya beliau. Dan Rasulullah SAW diam. Nah, dia di beberapa hadis menyebutkan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya. Keutamaan orang ahli ilmu ya dengan ahli ibadah itu seperti keutamaanku dengan ya sahabat yang paling rendah. Artinya ada bertingkat. Ya, barangkali yang paling rendah barangkali yaitu yang bukan yang sampai ikut berjihad sama Rasul, mungkin barangkali cuman waktu ketika haji melihat Rasul. Ya. Barangkali itu. Ya. Jadi itu pengertian sahabat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan afdalut tabi'ina Uwais. Tabi'in terbaik adalah Uwais. Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni dari kabilah Qarn di Yaman. Ya. Hidup di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menyebut Uwais ini sebagai generasi at-tabi'in. Sebagai generasi tabi'in. Kenapa? Uwais gak bisa ketemu Nabi SAW. Kenapa? Karena sibuk dengan ibunya. Karena sibuk dengan ibunya. Uwais bukan ahli ilmu. Uwais bukan ahli ibadah, bukan. Cuman itu amalan satu-satunya yang bisa Uwais andalkan. Itu cuman birrul walidain, subhanallah. Makanya perlu kita punya satu amalan yang bisa kita andalkan apapun itu. Orang zaman sekarang seperti Uwais, imannya seperti Uwais. Naam. Ada sebuah kitab dengan judul Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Ya, keutamaan para salaf daripada para khalaf. Salaf itu zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi pertama umat Islam. Sedangkan yang setelahnya itu disebut dengan khalaf. Kita ini sebut dengan istilah khalaf. Kita ini khalaf. Ya, adapun salaf yang terdahulu. Bagaimanapun juga, ya, para salaf itu selalu lebih afdal daripada kita. Para salaf itu selalu lebih afdal daripada kita. Ya, makanya ada sebuah hadis menyebutkan la yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk, Namun ulama menjelaskan itu per generasi, Adapun perorangan bisa jadi perorangan di antara generasi tersebut lebih baik daripada perorangan dari generasi sebelumnya. Bisa jadi. Di zaman sekarang ini ya, ada orang-orang yang subhanallah ya, sholat malamnya, mungkin sebagian pernah menyaksikannya, sholat tarawih di Masjidil Haram ya, padahal dia cuma punya satu kaki tapi dia berdiri. Subhanallah. Sebagian ulama juga seperti itu, sholat malam lama, kakinya sampai sakit, kemudian dia menepuk kakinya. Ya. Semangat lah. Biar para salaf tahu bahwa di zaman kita masih ada orang-orang yang mau berjuang seperti mereka. Ada yang seperti itu. Hanya saja tidak ada yang bisa melebihi keutamaan sahabat. Satu-satunya generasi yang tidak bisa disalib itu adalah generasi sahabat. Udah nggak bisa. Ya, makanya ada salah seorang tabi'in, dia punya semua fadilah. Ilmu dia punya, ibadah dia punya, sedekah dia punya, ahli puasa juga.
kaya raya, semua fadilah dia punya, zuhudnya luar biasa. Ya, ketika ditulis biografi tentang beliau, kecuali satu, dia bukan sahabat. Kurangnya cuma satu, dia bukan sahabat. Jadi serendah-rendahnya sahabat itu masih lebih mulia daripada siapa? Daripada generasi yang setelahnya. Adapun generasi setelahnya bisa jadi, ya, generasi perorangan generasi yang akhir itu perorangannya ada yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi bisa seperti itu. Nah, wallahu taala ala wa alam. Nah, barangkali satu lagi. Nah, fadhal. Oh, boleh dua nanti. Silakan. Ada masalah sholat taubat, sholat hajat. Sholat tobat, sholat hajat. Tayyib. Kita tahan dulu ya. Nah, boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah, ini kita dari pertanyaan tentang sholat hajat dan sholat taubat ada atau tidak ya. Nah, secara penamaan tidak ada. Secara penamaan tidak ada. Namun, ya, beberapa hadis meriwayatkan bahwasanya ya kalau ada seorang hamba menyempurnakan wudunya, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, dia sempurnakan sholatnya dan tidak mengajak dirinya bicara, ya, maka Allah akan ampuni dosanya, ya, meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi orang, oh ini berarti setelah sholat kan diampuni, berarti habis berdosa sholat aja seperti ini, ya, maka pada dasarnya semua sholat itu sholat taubat. Selama kita sempurnakan sholat 2 rakaat kita, kemudian kita wudu kita, kemudian kita sempurnakan rakaat kita, kemudian kita khusyuk, ya, maka semua sholat itu sholat taubat. Sama seperti tahiyatul masjid. Sebagian orang mengira sholat tahiyatul masjid itu sholat tersendiri. Sebagian orang mengira sholat tahiyatul masjid itu sholat tersendiri. Maka sesungguhnya yang namanya sholat tahiyatul masjid itu adalah semua sholat adalah sholat tahiyatul masjid. Semua salat adalah salat tahiyatul masjid. Karena hadisnya umum sekali, ya, la yajlisanna ahadukum fil masjid hatta yusalli rak'atain. Jangan sampai ada seorang di antara kalian duduk di masjid sampai salat 2 rakaat. Salat apa ini? Qobliyah boleh. Ya. Apalagi? Salat habis wudu juga boleh. Atau salat subuh itu sendiri juga boleh. Ya. Atau sholat isya. Kalau sholat isya kan berarti sudah 2 rakaat lebih kan, berarti kan yang penting minimal 2 rakaat. Jadi seperti itu. Ada beberapa sholat yang memang sebenarnya itu bukan sholat khusus, namun karena ada beberapa fadilah, ya, sebagian orang mengira oh itu namanya ini. Penamaan itu ya baru disebutkan sekarang. Ya, jadi secara khusus penamaannya tidak ada, tapi itu fadilah secara umum, ya, sholat yang dilakukan dengan tata cara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tentang sholat malam, nah, sholat tahajud itu dilakukan ketika seseorang sudah tidur setelah sholat isya, itu disebut dengan tahajud. Adapun sebelum tidur, ya, dan ini hadis Nabi Muhammad SAW wasiat kepada Abu Hurairah, ya, diantaranya beliau mewasiatkan Abu Hurairah untuk sholat witir, sholat 3 rakaat sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena biasanya Abu Hurairah ketika malam sibuk belajar. Dan ini makanya para ulama menyimpulkan bahwasannya belajar ilmu itu adalah ibadah yang paling agung, yang paling afdol. Ilmu wajib itu adalah kewajiban yang paling afdol. Ilmu yang sunnah adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Tahajud kalah, tapi bukan berarti nggak sholat malam. Ya, makanya diwasiatkan supaya tetap sholat
witir sebelum tidur. Nah, hanya saja kalau misalnya dalam satu malam tidak boleh ada 2 witir. Karena witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Ya, ganjil. Ya. Jadi seperti itu. Ya, harus setelah tidur, ya. Kalau mau sebelum tidur nggak apa-apa, boleh, tapi nggak disebut tahajud. Itu nggak apa-apa kalau kita mau belajar sholat malam seperti itu, tapi kalau mau disebut dengan tahajud harus tidur setelah Isya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya, nggak perlu witir lagi. Nah, taib, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.